Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Tak kenal maka tak tahu. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dengan saya Eko Suwarno sebagai moderator yang akan menemani teman-teman sampai 30 menit ke depan. Dan tentunya saya tidak seorang diri. Saya ditemani oleh kedua pemateri, yaitu ada Rizky Ahmad Jimnastiar dan Foni Julianto, di mana pemateri ini akan membahas mengenai sesuai dengan judul yang tertera di atas, yaitu filosofi komunikasi bisnis. Nantinya pembahasan yang diberikan mencakup apa sih itu komunikasi bisnis, apa sih bentuk dari komunikasi bisnis, bagaimana saja proses komunikasi bisnis, apa sih penyebab munculnya misunderstanding dari komunikasi, serta bagaimana cara memperbaiki komunikasi. Baik, itu sekilas dari saya harap semua audiens dapat memahaminya dengan seksama. Langsung saja kepada pemateri pertama untuk memulai sharingnya, dilanjut dengan pemateri kedua. Untuk pemateri saya persilahkan. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Secara klasik, yang artinya secara terdahulu, masa lampau. Menurut Street dan Batty dalam Business Communication, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau juga bisa disebut dengan lazim, baik menggunakan simbol-simbol, sinyal maupun perilaku ataupun tindakan. Jadi contohnya seperti komunikasi antara kedua belah pihak, antar individu si A dan si B. Itu bertemu lalu terjadilah sebuah interaksi. Yang selanjutnya secara moderat, yang artinya secara modern. Menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, termasuk berbagai bentuk komunikasinya, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya komunikasi dibagi menjadi dua hal, yaitu verbal dan nonverbal. Yang kedua, bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi secara verbal. Adapun sederhananya dari komunikasi verbal, yaitu suatu bentuk komunikasi yang cara penyampaiannya kepada pihak lain itu secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya seperti komunikasi yang disampaikan secara langsung, yaitu berbicara secara langsung atau face to face, maupun menggunakan perantara lainnya seperti berinteraksi dengan media sosial ataupun telepon genggam. Yang kedua, komunikasi secara nonverbal. Berdasarkan teori antropologi, sebelum manusia menggunakan sebuah kata-kata, mereka telah menggunakan komunikasi nonverbal dalam gerakan tubuh, bahasa tubuh atau body language sebagai alat untuk komunikasi dengan orang lain. Jadi komunikasi nonverbal dapat juga diartikan sebagai komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, atau intonasi suara dalam berbicara. Sedangkan menurut Thiel dan Boff dalam Excellence in Business Communication, komunikasi nonverbal mempunyai 6 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, yaitu mempermudah tugas-tugas khusus. Yang selanjutnya yaitu proses komunikasi. Adapun pengertian proses komunikasi yaitu setiap langkah
yang terhitung dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh pendengar, sehingga pendengar mampu memberikan responnya. Adapun menurut Biwe dan Thiel dalam bukunya yaitu buku Business Communication Today, proses komunikasi itu terdiri atas 6 tahap. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Lalu respondernya akan menerima pesan. Yang selanjutnya, penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, pengirim mengirim ide pesan. Jadi dari keenam tersebut terjadilah suatu siklus komunikasi. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Faktor-faktor penghambat komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 masalah utama yang mencakup masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan penafsiran pesan. Sedangkan menurut Effendi, faktor-faktor penghambat komunikasi dibedakan menjadi hambatan sosio-antropsikologi. Yang pertama, hambatan sosiologis. Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi. Yang kedua, hambatan antropologis. Terjadi akibat kita tidak mengenal seseorang atau kelompok orang tersebut. Kenal yang dimaksud adalah kenal mengenai ras ataupun suku bangsanya. Kemudian yang ketiga, hambatan psikologis. Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam komunikasi. Hal ini umumnya disebabkan si komunikator sebelum melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Juga jika komunikasi menaruh prasangka kepada komunikator. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara memperbaiki komunikasi? Cara memperbaiki komunikasi. Untuk melakukan komunikasi yang efektif memerlukan beberapa hal, yaitu yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Bila prediksinya tepat, audiens akan membaca dan menerima tanggapannya dengan benar. Kemudian yang kedua, ketepatan. Secara umum audiens mempunyai suatu kerangka berpikir. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Apabila hal itu diabaikan, maka yang muncul adalah miscommunication. Kemudian yang ketiga, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian, pengendalian. Audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian, keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada audiensnya. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Kemudian yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sangat kompleks dalam menyampaikan materinya.
Wow, sangat menarik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk audiens dikarenakan presentasi ini dilakukan secara video, untuk sesi tanya jawab kami alihkan ke grup chat komunikasi bisnis. Kemudian saya akan menyampaikan sekilas materi yang telah disampaikan oleh pemateri, bahwasanya komunikasi dalam dunia bisnis merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Tapi seringkali orang itu mengabaikan arti pentingnya komunikasi. Secara garis besar ada dua bentuk komunikasi yang paling mendasar, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan baik melalui tulisan maupun lisan, misalnya dalam bentuk surat, laporan, memo, rapat kerja, dan sejenisnya. Sedangkan komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang digunakan tidak lewat tulisan maupun lisan, seperti menggunakan bahasa isyarat atau seperti body language, simbol, uniform ekspresi wajah, logo perusahaan, jarak saat berbicara, dan warna, dan yang lainnya. Kemudian dalam kaitannya dengan proses komunikasi ada 5 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu adanya ide atau gagasan, mengubah ide ke dalam suatu pesan, menyampaikan pesan, penerimaan pesan, menafsirkan pesan, dan memberikan respon dan umpan balik atau feedback. Dalam komunikasi seringkali muncul kesalahpahaman, baik dalam mengembangkan pesan, menyampaikan pesan, dalam menerima pesan, maupun dalam menafsirkan suatu pesan. Kesalahan pahaman dalam berkomunikasi ini dapat diatasi dengan memperhatikan persepsi lawan bicara, ketetapan penyampaian, kredibilitas pengirim pesan, dan kemampuan mengendalikan pesan. Jadi komunikasi ini adalah proses di mana informasi dipertukarkan dan dimengerti oleh dua orang atau lebih. Biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Satu pesan dari saya, komunikasi hubungan manusia adalah kunci kesuksesan pribadi dan karir. Sekian dari kami, saya yakin semua dapat dimengerti dengan baik dan apa yang didapat bisa diimplementasikan. Saya mewakili pemateri, izin untuk undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.